Sudah dilakukan ya sama Pak Kapolda Banten. Nah, iya, itu artinya maksudnya sejauh mana? Itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan oleh Kapolda Banten dan Kabid Humas Polda Banten sudah menyampaikan terkait dengan pemutasian Pak Kapolsek dan beserta anggota. Ya, tentunya langkah-langkah Kapolda Banten sudah ditempuh melakukan langkah-langkah untuk pengambilan keputusan dalam tindakan tegas, khususnya yang sudah disampaikan Pak Kapolda Banten adalah ketidakprofesionalan dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat itu. Nanti kita koordinasikan sama Polda Metro ya untuk update itu. Silakan. Baik, untuk kasus DWP setiap hari kami sudah menyampaikan ya, di mana Divpropam Polri melalui Karo Watprov dan adanya pembentukan komisi sidang kode etik ya, tentu mekanisme dalam memberikan tindakan-tindakan tegas penghukuman sebagaimana tadi Pak Kapolri sampaikan komitmen Polri untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar-pelanggar. Dan tentunya ini adalah hal-hal yang sifatnya proporsional. Terkait dengan beberapa yang sudah diputuskan, dan kami sampaikan juga menyatakan banding, ini adalah satu sistem, mekanisme ya, untuk memberikan hak-hak pribadi terhadap terduga pelanggar, dan tentunya Pak Karwatprov juga sudah menyampaikan terlebih dahulu, itu akan melalui sidang komisi banding. Jadi ada nanti komisi bandingnya lagi yang melakukan proses untuk mekanisme dalam melakukan banding terduga pelanggar tersebut, dan putusannya juga akan diputuskan melalui komisi banding itu. Nah, jadi kita tidak bisa berandai-andai, tunggu saja. Tentu tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan komitmennya bahwasannya Polri akan melakukan tindakan-tindakan tegas secara proporsional, prosedural. Mekanisme ini kita ikuti bersama, teman-teman media juga melakukan kegiatan pengawasan. Terkait hal ini, sejauh yang sudah kami bersama-sama dengan Divpropam dan juga dari pihak eksternal, fungsi pengawasan yaitu adalah Kompolnas, langsung mengikuti sidang. Sejauh ini yang bisa kami sampaikan masih pada tahap sidang kode etik profesi terhadap terduga pelanggar. Yang lainnya? Tadi sudah saya jawab. Masih terkait dengan terkait Kotas Tipikor, Pak. Kita tahu 9 Desember yang lalu Kotas Tipikor diresmikan. Ini sudah 1 bulan nih, Pak. Kotas Tipikor ada main aja ini. Gimana itu, Pak? Kata siapa, Mas? Dari siapa? Dari kata siapa, Mas? Enggak, dari kata siapa, Mas? Tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan ya, langkah-langkah sudah dilakukan dari mulai adanya Direktorat Tipikor Bareskrim Polri, ya, kemudian meningkat menjadi Kortas Tipikor. Tentu ini adalah suatu langkah menjadi optimalisasi dalam proses baik itu pencegahan ataupun juga pemberantasan sampai dengan penegakan hukum. Tentu tadi yang disampaikan tidak seperti itu, Mas. Situasinya tentu nanti langkah-langkah yang akan dilakukan pastinya akan disampaikan setiap progres-progres baik itu dalam pencegahan, pemberantasan sampai dengan penegakan hukum. Ya tentunya tadi ada beberapa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, kita juga melakukan peningkatan sinergitas di luar juga ada untuk mengupdate MOU yang tentunya ada perubahan-perubahan struktur yang harus dibenahi untuk dimasukkan dalam MOU menjadi hal yang baru. Tentu ini juga akan masuk pada materi MOU, namun hasilnya kita tunggu. Cukup? Untuk data nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Pak, terkait dengan kasus DWP kan ada rencana dari Polri untuk mengembalikan uang kepada para korban, ini juga menjadi sorotan. Nah, karena kan barang bukti ini nantinya akan dibawa ke pengadilan untuk ranah pidana. Nah, untuk dari itu Polri sendiri seperti apa Pak?
Proses ini kan ada secara saintifik ya, sudah disampaikan sejak awal. Saintifik diantaranya adalah secara administratif. Administratif itu kan ada dalam wujud bentuk transfer. Nah, tentunya ini menjadi bagian yang bisa. Dan kemudian juga ada beberapa hal proses dalam alat bukti ya. Tentunya ini juga bagian daripada otoritas penyidik ya. Penyidik dalam hal ini adalah pemeriksa daripada sidang kode etik. Namun secara progresnya sekali lagi saya sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Silakan. Saya bisa jawab, tidak bisa digeneralisir seperti itu ya. Tentu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolda sudah dijelaskan. Jadi masyarakat juga kami imbau, setiap ada dua hal ya, pelaporan dan pengaduan. Aduan tetap diterima, pelaporan juga mekanismenya ada. Ya, artinya semua anggota Polri ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, perlindungan dan pengayoman Kepolisian Negara Republik Indonesia, hukumnya wajib untuk diterima. Pak Kapolda Banten sudah menyampaikan. Secara mekanisme dalam perkuatan tingkat Polsek memiliki kemampuan dalam kuantitas maupun kualitas tentu bisa di backup atau meminta bantuan di tingkat satu atasnya, yaitu Polres. Demikiannya juga Polres bisa minta perkuatan sampai dengan ke Polda dan begitu selanjutnya sampai dengan Mabes Polri. Maka tentunya Pak Kapolda Banten sudah menyampaikan itu adalah suatu tindakan dari Kapolda Banten sebagai tindakan atas pelanggaran ketidakprofesionalan personil yang di Banten untuk dilakukan tindakan secara tegas dan proporsional bahkan prosedur. Ya, itu. Cukup ya, dengarkan saya rasa itu. Terima kasih. Nanti perkembangan untuk selanjutnya akan disampaikan. Ya.